Baik, kita akan langsung masuk ke putaran berikutnya dan kami berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 mengambil bola di fishbowl A. Silakan ke tengah Bapak. Di fishbowl A, yang A Bapak sebelah. Oke. Dan tunjukkan angkanya ke kamera. Nomor, boleh diputar sedikit Bapak, biar terlihat. Nomor 1, baik. Silakan ditaruh di wadah kosong di tengah Anda Bapak. Calon gubernur nomor urut 2 mengambil nomor 1. Mohon tenang teman-teman, mohon kerjasamanya, terima kasih. Ini amplop nomor 1. Saya akan membacakannya 1 kali saja dan tidak ada pengulangan sehingga mohon dicermati dengan saksama. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2 tentang lingkungan hidup, perubahan iklim, dan penanggulangan bencana. Berdasarkan data BNPB tahun 2023, jumlah bencana alam yang terjadi di Jawa Tengah relatif tinggi, yaitu tanah longsor 125 kasus, banjir 95 kasus, dan kekeringan 21 kasus. Jumlah dan jenis bencana di Jawa Tengah diperkirakan akan semakin meningkat setiap tahun. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memitigasi bencana alam dan tata kelola pasca bencana di wilayah Jawa Tengah? Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Jawa Tengah dijuluki sebagai supermarket bencana karena sering mengalami berbagai macam bencana. Tahun 2023, Jawa Tengah merupakan salah satu dari 5 provinsi yang sering mengalami bencana alam. Oleh karena itu, untuk memitigasi hal ini yang pertama, kita akan ciptakan penanggulangan bencana secara terpadu. Apa itu? Yang pertama, kita akan menggunakan aplikasi Jateng Ngopeni. Jadi Jateng Ngopeni ini adalah merupakan sistem deteksi dini kepada masyarakat kita, baik itu yang mulai rob banjir, kemudian longsor, gunung Merapi, kita aplikasikan dalam Jateng Ngopeni sebagai perintangan dini. Kemudian yang kedua, kita lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana. Untuk apa? Agar masyarakat kita recovery bahwa negara hadir untuk melaksanakan. Termasuk penataan drainase dan penanggulangan banjir yang bisa kita laksanakan. Misalnya di wilayah Semarang, misalnya di wilayah Kudus, misalnya di wilayah Demak. Termasuk kita akan ciptakan desa tangguh bencana. 1 desa, 1 tangguh bencana. Untuk apa? Mereka akan kita latih untuk memberikan efek deterren dan terbiasa untuk menghadapi bencana. Termasuk rekan-rekan sekalian, kita juga akan mendorong revitalisasi embung. Untuk apa? Untuk mengatasi adanya bahaya kekeringan yang sering menambah kita. Kemudian yang kedua, kita harus tingkatkan kemampuan sumber daya manusia. Dengan jalan apa? Mereka kita berikan pendidikan perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Kepada siapa? Masyarakat. Yang tergigat dengan bencana itu sendiri. Yang kedua, penguatan kapasitas daripada personel BPBD-nya. Berikut Satgas Targananya. Sehingga mereka mampu siap pakai kapanpun, dimanapun bencana itu berada. Yang terakhir, kita lakukan sekolah aman bencana. Untuk siapa? Bagi siswa, bagi pekerja, termasuk tenaga kesehatan. Demikian. Masih ada waktu, mau ditambahkan silakan. Silakan. Ya, saya akan menambahin sedikit bahwa kita juga butuh recovery hutan. Saya pernah melihat hutan yang ada di Jawa Tengah semakin gundul, maka kita akan mengajak masyarakat dalam desa untuk revitalisasi hutan kita sebagai penanggulangan bencana banjir di kawasan Kabupaten Pati. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ada tambahan lagi Bapak-Bapak? Dicukupkan? Baik, kita hentikan waktunya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan. Kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit sejak Anda berbicara. Program Mas Lutfi dengan Gus Yassin sangat baik. Saya hanya menambahkan saja
bahwa bencana alam ini ada yang disebabkan oleh human. Dan itu bisa kita mitigasi dengan cara beberapa kebijakan. Misalnya turunnya permukaan tanah karena penggunaan air tanah yang berlebihan. Dan itu bisa saja terjadi misalnya di Kecamatan Sayung, Demak, di Kendal, di mana permukaan tanah ini tiap tahun turunnya bisa sampai dengan 10 sampai 12 cm. Dan ini merupakan salah satu akibat dari penggunaan air tanah yang berlebihan. Mitigasinya kita berlakukan kebijakan-kebijakan yang mengenakan pajak lebih tinggi misalnya khususnya untuk penggunaan air tanah. Sedemikian rupa sehingga yang digunakan lebih ke air permukaan. Jadi bukan air tanahnya. Nah, kemudian juga misalnya banjir yang disebabkan oleh gundulnya hutan, dan ini juga bisa kita berikan insentif kebalikannya. Insentif bagi usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang kemudian bisa menunjukkan bahwa mereka bisa menghijaukan kembali sektornya atau propertinya maupun usaha di sekitarnya. Sedemikian rupa sehingga kita meringankan, memberikan insentif kepada mereka, tetapi juga usaha untuk memitigasi itu dilakukan oleh swasta. Dan karena mereka yang punya kepentingan, saya meyakini ini akan lebih efektif. Karena biasanya usaha-usaha itu ingin berusaha dalam jangka yang cukup panjang. Baik,